Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nala Rohmatul Azza, NIM 1021901147, dan saya Nur Wahyuni, NIM 1021901154. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai hakikat dan pengertian psikologi hukum. Subbab-subbab yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dan objek psikologi, yang kedua yaitu tingkah laku dan proses belajar, dan yang ketiga yaitu tahapan-tahapan perkembangan individu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian psikologi. Istilah psikologi berasal dari kata Yunani yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitar. Objek psikologi. Objek utama psikologi adalah manusia dan kegiatannya dalam hubungan dengan lingkungan. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kata individu berasal dari kata Yunani yaitu indivere, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Pengertian tidak dapat dibagi-bagi ini pada idealnya menuju pada konstruksi diri manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang secara etimologis zoon politikon berarti hewan yang mampu hidup bersosial. Akan tetapi, secara konseptual, zoon politikon dimaknai sebagai makhluk yang membutuhkan kehidupan bersama orang lain. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk berketuhanan. Manusia secara sadar atau tidak akan menuhankan atau memperlakukan sesuatu sebagai Tuhannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu orientasi lapangan psikologi. Berdasarkan pandangan masyarakat atau pandangan psikologi dalam arti luas, meliputi psikologi perusahaan, psikologi pendidikan, psikologi lalu lintas, psikologi militer, psikologi kedokteran, psikologi pastoral, psikologi seni, psikologi musik, dan psikologi warna. Kemudian orientasi lapangan psikologi berdasarkan pandangan dari teori psikologi, yaitu dilihat dari pandangan teori psikologi terdapat kelompok kajian psikologi. Yang pertama yaitu menurut tujuan utama penelitian yang digunakan. Psikologi dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi diferensial. Yang kedua yaitu secara teoritis, pembagian psikologi terdiri atas psikologi tingkah laku termasuk psikologi sosial, psikologi fungsi termasuk psikologi eksperimen, psikologi pengamatan, psikologi belajar dan berpikir, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan psikologi ajaran metode. Kemudian orientasi lapangan psikologi berdasarkan aliran dalam terbagi menjadi 5, yaitu psikologi dalam yang mempelajari dunia tak sadar manusia. Yang kedua, psikologi klinis dan bimbingan psikologi. Yang ketiga, psikologi perusahaan. Yang keempat, psikologi pendidikan. Dan yang kelima yaitu psikologi perkembangan atau psikologi genetis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Rohmatul Azza, NIM 1021901447. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni Nur Wahyuni. Selanjutnya itu ada tingkah laku dan proses belajar, di mana tingkah laku sendiri merupakan sebuah gejala-gejala konkret dari proses psikis. Dalam memahami tingkah laku manusia, ketelitian dalam meramalkan dan efektivitas dalam mengendalikannya sangat bergantung kepada metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh. Selanjutnya, apabila kita bertanya bahwa tingkah laku manusia itu apakah dapat berubah, hal itu sangat bergantung, maka kita akan
kita bisa menjawabnya bahwa hal itu sangat bergantung kepada cara tingkah laku seseorang dalam melaksanakan proses belajar. Proses belajar sendiri, konsep proses belajar sendiri adalah suatu proses yang mampu mengubah perilaku suatu organisme sebagai akibat dari pengalamannya. Adapun rumusan yang dapat kita temukan atau 3 atribut pokok belajar, yaitu ada proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Selain hal tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang mana belajar tersebut mulai dari kita mendengar, membuat, melihat, mengamati, menyelesaikan masalah, menyimak, ataupun berlatih, di mana ada atribut belajar. Yang pertama itu ada 4 pilar yang harus diperhatikan. Yang pertama, belajar untuk mengetahui dan memahami, dan yang kedua, belajar untuk berbuat, dan yang ketiga, belajar untuk hidup bersama, dan yang selanjutnya dan belajar untuk menjadi individu untuk berdasarkan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu hasil akhir aktivitas belajar adalah perubahan perilaku. Misalnya ada seorang anak kecil yang dapat merangka dengan duduk ataupun berdiri, itu lebih disebabkan oleh kematangan daripada oleh belajar. Adapun belajar adalah pengalaman. Sebagaimana ahli berpendapat bahwa belajar adalah proses pengalaman. Learning is experiencing, dalam pengertian bahwa belajar itu mengalami, adalah terjadinya interaksi antara individu dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan yang keempat yakni tentang belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan, dan perubahan itu disebabkan adanya dukungan dari lingkungan positif yang menyebabkan terjadinya interaksi edukatif, di mana perubahan tingkah laku yang relatif menetap terjadi karena adanya faktor penting yang sangat menentukan proses dari hasil belajar, yaitu adanya arousal, yaitu perhatiannya sungguh-sungguh dan terfokus, dan ada motivasi, di mana motivasi belajar sendiri dapat kita peroleh dari dalam diri kita sendiri, di mana motivasi belajar dapat datang dari dalam diri individu yang belajar dan dapat juga datang dari luar dirinya. Dan yang ketiga itu ada penguat, di mana penguat merupakan stimulus yang memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang dikehendakinya, di mana stimulus sendiri terbagi menjadi 2, ada penguat positif dan penguat negatif. Penguat positif yaitu memperkuat agar tingkah laku itu tetap dilaksanakan, sedangkan penguat negatif di mana memperkuat agar tingkah laku yang tidak dapat dilaksanakan lagi. Dan yang selanjutnya itu ada asosiasi. Merupakan suatu hubungan antara 2 kejadian dalam ruang dan waktu. Misalnya dalam asosiasi sensorik, ketika hujan terlihat kilas, secara otomatis ada seseorang akan langsung menutup telinganya walaupun kilat itu tidak diikuti oleh bunyi petir, tetapi itu merupakan sebuah refleks bahwa apabila ada sebuah kilat, maka kita secara otomatis akan menutupi telinga kita. Dan yang terakhir yakni tahapan perkembangan individu. Tahapan perkembangan individu. Perkembangan merupakan sebuah proses atau serangkaian perubahan yang progresif, di mana menurut pola yang teratur sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan terhadap individu mulai dari masa anak-anak, masa remaja, sampai ke tahap masa dewasa. Di mana dalam masa anak-anak sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu di masa pranatal, di mana di masa ini itu belum banyak yang diketahui tentang kehidupan jiwa seseorang anak, di mana masa pranatal ini dimulai saat perubahan sampai lahir, yaitu akhir minggu kedua sampai kedua tahun. Dan ada masa anak awal, di mana merupakan berakhirnya masa kanak-kanak sekitar usia 3 tahun sampai 6 tahun. Tingkah laku anak yang semulanya itu menurut, patuh, sekarang mulai menjadi pembangkang, tidak teratur, dan keras kepala. Ada masa anak akhir, di mana di masa anak akhir ini masa anak sekolah, masanya masa matang untuk belajar dan masa matang untuk bersekolah.
Dan ada selanjutnya itu masa remaja, dimana kalau kita perhatikan bahwa perkembangan manusia sejak dalam kandungannya sampai ke tahap masa remaja itu akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan tersebut dilihat dari fisiknya hampir sama, sehingga seolah-olah ada batas perubahan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk masa remaja, perkembangannya antara remaja laki-laki dan remaja perempuan itu mengalami perubahan yang berbeda, karena merupakan suatu kodratnya adalah suatu hal yang berbeda. Itu disebabkan karena mulai bekerjanya ganda kelamin pada setiap remaja. Dan ada perkembangan di masa tahap dewasa, di mana seorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan adanya rasa cinta yang telah diikrarkan khususnya kepada pasangan pernikahan. Dengan demikian, orang dewasa itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarganya, maupun mewujudkan cita-cita dan akan hal yang lainnya. Di mana dalam masa dewasa tersebut ada 3, yaitu masa dewasa awal dimulai dari umur 18 sampai 40 tahun, ada masa dewasa madya dimulai dari 40 sampai 60 tahun, dan masa dewasa akhir dimulai dari 60 tahun sampai meninggal dunia. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.